Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, selamat pagi semuanya. Oke, bersemangat ya. Selamat pagi semuanya. Luar biasa. Yes. Oke. Sebelumnya Ibu absen dulu, ada yang tidak hadir hari ini? Edward, Bu. Edward, oke, selain Edward, hadir semua ya. Kemudian, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak, pada pertemuan kita kemarin, kita sudah belajar tentang berpikir komputasional. Ada berapa prinsip berpikir komputasional kemarin? Apa saja? Dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, satu lagi algoritma. Nah, sekarang kita akan belajar tentang kecerdasan artifisial. Pernahkah kalian melihat mobil yang dapat berjalan tanpa sopir? Kemudian yang kedua, pernahkah kalian mencari alamat dengan bantuan Google Maps? Ada yang tahu tidak bagaimana caranya mobil berjalan tanpa sopir dan bagaimana cara Google memberi rute perjalanan tercepat? Ada yang tahu? Belum tahu? Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini ada 3. Yang pertama, menjelaskan pengertian kecerdasan artifisial secara sederhana. Yang kedua, mengidentifikasi manfaat kecerdasan artifisial dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, membedakan mesin cerdas dan mesin non cerdas. Nah, coba dibaca. Ya, Halim, apa? Kecerdasan artifisial atau kata adalah teknologi yang membuat komputer atau mesin dapat belajar, berpikir, dan mengambil keputusan seperti manusia. Dikatakan untuk membantu manusia dalam memberikan data. Oke, terima kasih. Pengertian kecerdasan artifisial. Kecerdasan artifisial adalah teknologi yang membuat komputer atau mesin dapat belajar, berpikir, dan mengambil keputusan seperti manusia. Jadi, KA memang diciptakan untuk membantu manusia dalam berbagai hal. Nah, kemudian karakteristik KA. Di sini apa yang kalian lihat di depan? Aplikasi apa yang ada di sini? YouTube. Oke, ini adalah benda YouTube. KA belajar dari data atau mesin learning. Jadi ketika kita melihat atau mencari suatu video di YouTube, maka secara otomatis YouTube akan merekomendasikan video yang kita sukai. Kemudian yang kedua, nah beberapa yang kedua, di sini ada gambar Google Maps. Ada yang pernah pakai Google Maps? Ada namanya. KA mampu beradaptasi dan meningkatkan performanya. Nah, jadi mungkin kita pernah memakai Google Maps lalu tersesat atau salah jalan. Nah, itu karena apa? Karena mungkin jalan yang kita cari itu jarang dilalui oleh orang, sehingga Google hanya memiliki sedikit data tentang jalan tersebut. Akan tetapi KA bisa meningkatkan performanya dan memperbaiki sehingga di kemudian hari kita tidak akan tersesat lagi. Oke, nah ini yang ketiga, ada gambar apa ini? Tanya mama. Ini ada
adalah aplikasi Shopline untuk berbelanja. Jadi KA bekerja berdasarkan algoritma dan model prediktif sama seperti tadi yang begitu. Ketika kita mencari ingin membeli suatu barang, nah maka Shopee atau KA dari Shopee ini akan merekomendasikan kira-kira barang yang kita suka itu seperti apa, seperti itu. Kemudian yang keempat, KA mampu mengenali pola dan membuat keputusan secara otomatis tanpa perintah manusia. Seperti halnya kita mengambil foto kemudian mengunggah di Instagram, maka kita akan bisa untuk menandai atau mention teman kita di Instagram dan Facebook. Oke, sebelum lanjut kita cukup dulu ya. Tepuk 1, 2, 3. Kalau ibu bilang tepuk 1, kalian tepuk 2, itu ya. Tepuk 3, nah. Oke, kita coba. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1, 2, 3. Oke, tepuk tangan dulu buat semuanya. Nah, yang ada di depan ini adalah penerapan kecerdasan artifisial dalam kehidupan. Jadi, KA ini membantu kita dalam segala hal. Guru ambil 6 aspek atau 6 yang sering kita hadapi di kehidupan kita. Yang pertama adalah pendidikan. KA membantu memantau kemajuan belajar siswa dan merekomendasikan materi yang sesuai. Nah, kadang KA membantu kita untuk mengerjakan PR, kemudian KA membantu kita untuk absen dan lain sebagainya. Kemudian di bidang keuangan, KA dapat menganalisis tren pasar dan memprediksi perubahan pasar saham. Yang ketiga adalah industri dan bisnis. KA membantu kita menargetkan iklan kepada audiens yang tepat di marketplace. Yang keempat, dalam bidang hiburan, KA merekomendasikan film, musik, atau produk yang dipersonalisasi di platform streaming seperti yang ada di YouTube tadi. Kemudian dalam bidang keamanan, KA digunakan dalam pengenalan wajah atau Face ID, face recognition, dan pemindaian sidik jari. Kemudian yang terakhir dalam bidang kesehatan, KA memantau kondisi pasien dari jarak jauh dan bisa memprediksi resiko dari kesehatan. Nah, sekarang kita akan bermain tebak gambar. Ada yang pernah tahu game di Bulaga Indonesia? Pernah tahu ya? Belum tahu. Jadi di sini kalian silakan cari satu pasangan. Jadi ada 2 orang ya. Kemudian satu orang akan membelakangi layar, yang satu lagi berhadapan menghadap layar. Akan ditampilkan satu gambar aplikasi KA. Kemudian yang membelakangi layar mendeskripsikan apa itu aplikasi. Nah, si remaja yang melihat gambar tersebut mengkonfirmasi dengan jawaban ya, tidak, atau bisa jadi sampai gambar ya yang ada di belakang. Nah, siapa yang mau maju? Oke, silakan Zaki. Pilih angka berapa? Silakan pilih angka berapa. Nanti. Oh, berarti ada berapa? Oh, jadi ya. Silakan sih. Nah, boleh. Oke. Oke, pilih nomor berapa? Di sini ya. Oh, ini mana? Ini 1, 2. Oke. Yang kedua. Oke. Silakan mulai. Orang bilang orang yang setia. Bersuci. Buat kamu. Buat
tadi kamu. Oh, belanja. Oh, belanja mama. Oke, sekarang bergantian. Karena bekerja menebak ya. Pilih angka berapa? Selain angka berapa? Pilih 1. Silakan. Sudah banyak yang familiar ya tentang KA. Nah, kita lanjutkan di manfaat kecerdasan artifisial. Jadi ada banyak, kita simpulkan. Yang pertama efisiensi dan otomatisasi. Jadi dengan KA manusia itu bisa mempercepat pekerjaannya, tidak dibutuhkan waktu lama untuk menyelesaikan tugasnya. Kemudian manfaat yang kedua adalah pengambilan keputusan berbasis data. Jadi KA ini mampu menganalisis data dalam jumlah besar dan bisa akurat hasilnya. Nah, tapi KA juga mempunyai dampak yang kurang baik atau buruk untuk manusia. Yang pertama, mengurangi interaksi dengan orang lain. Nah, seseorang merasa tidak butuh orang lain saat ada kecerdasan artifisial. Dan ini kurang baik ya bagi kita sebagai manusia. Yang kedua, dampaknya adalah menggantikan beberapa pekerjaan manusia. Yang ketiga, bisa meningkatkan berita hoax karena data yang diperoleh belum tentu lengkap. Kemudian yang keempat, terlalu bergantung pada teknologi sehingga manusia itu dari Shopee manusia bisa malas keluar, mager dari rumah. Nah, itu karena kemudahan KA sendiri. Nah, sekarang kita belajar tentang mesin cerdas dan mesin non cerdas. Coba dibaca. Imam, mesin cerdas. Mesin cerdas itu dapat mengambil keputusan sendiri tanpa menunggu perintah. Dua, dapat memulai berdasar manusia pengalaman. Tiga, menyesuaikan diri dengan situasi. Empat, dilengkapi perangkat input dan program besar. Oke, terima kasih. Mesin cerdas dapat mengambil keputusan sendiri tanpa selalu menunggu perintah. Jadi seperti contohnya chatbot. Pada tengah malam pun kita bertanya, maka dia akan otomatis merespon. Yang kedua dapat mempelajari data, informasi dan pengalaman. Yang ketiga menyesuaikan diri pada situasi yang berbeda, seperti pada perkiraan cuaca. Yang keempat dilengkapi dengan perangkat info, sensor, mikrofon, kamera, dan program besar. Nah, di sini ada beberapa contoh aplikasi yang termasuk mesin cerdas. Ada apa itu yang paling kanan? Ada yang tahu nggak? Ada berapa? Google Assistant. Selanjutnya YouTube. Yang ketiga Shopee. Yang keempat ChatGPT. Yang kelima Canva. Dan yang terakhir oke. Sebaliknya ada juga mesin non cerdas. Jadi hanya bekerja jika diberi perintah langsung oleh manusia. Yang kedua, tidak dapat belajar dari pengalaman. Ketiga, tidak dapat menyesuaikan diri pada situasi yang berbeda. Dan keempat, cara kerjanya sudah ditentukan sejak awal dan jarang menggunakan sensor. Nah, seperti contohnya remote. Remote memudahkan kita mengganti channel, tapi dia tidak bisa bekerja sendiri tanpa kita yang menekan tombol. Kemudian mesin cuci. Ada yang tahu mengapa masuk mesin non cerdas? Karena harus manusia yang menangkap air, kemudian yang menangkap ukuran sabunnya,
kipas angin, kalkulator, setrika, dan yang terakhir alat fotokopi. Oke, kemudian, nah ini untuk NKPD-nya kalian silakan scan QR ini. Kemarin sudah belajar ya dengan Bu Puspa cara menggunakan buku dansa. Nah, ini Lupa bawa HP. Oke, satu kelompok satu saja. Boleh. Nah, silakan di scan. Kelompok satu, manakah yang termasuk kecerdasan artifisial? Dari gabungan gambar ini betul. Yang Google Map, Google Map dan ada lagi. Mesin cuci yang banyak tombol-tombolnya. Ya, itu mesin cuci manual. Bukan ya, pilihannya satu. Kemudian yang kedua, mengapa kamera HP dengan Face ID disebut mesin cerdas? Itu yang A. HP itu. Ada wajah guru. Nah, benar, karena bisa belajar mengenali wajah dari data. Kemudian yang ketiga, contoh mesin non cerdas. Buku itu. Buku mengapa buku termasuk non cerdas? Yang nggak cerdas bukan? Ya betul ya, karena buku tidak bisa melakukan apapun tanpa kita yang menjalankannya. Nah, oke, itu tadi tugas kelompoknya sudah selesai. Nah, sudah selesai. Nah, kesimpulan kita hari ini apa yang kita pelajari tadi? Nanti kita belajar tentang kecerdasan artifisial. Oke, apa itu KA tadi ada yang masih ingat? Kalau ada perintah dia jalan. Oh, bisa. Kalau ada perintah dia jalan. Jadi teknologi yang bekerja seperti manusia. Kemudian ada mesin cerdas dan mesin non cerdas. Mesin cerdas apa tadi? ChatGPT, kemudian Google Map, oke, dan contoh mesin non cerdas. Buku dengan buku, remote, kalkulator, dan lainnya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Oke, tidak ada. Tugas di rumah kalian silakan mencari mesin cerdas dan non cerdas yang ada di rumah. Kemudian silakan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dulu dengan membaca Handalah bersama-sama.